Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Adi Setiawan dari Universitas Widyagama Malang dengan Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi tentang Pancasila. Yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah. Yang kedua, Pancasila dalam perspektif ideologi. Dan yang ketiga adalah Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya. Jadi dapat disimpulkan kehidupan seseorang tidak lepas dari sebuah sejarah. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bersumber pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan manusia pada masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada kaitan dengan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu Pancasila era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Pandangan hidup bangsa, falsafat hidup bangsa, atau juga disebut dengan ideologi nasional, adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, manfaatnya bagi bangsa sebagai penimbulan untuk tekad untuk mewujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan. Selanjutnya, kita akan meninjau asal mula Pancasila dalam sejarah, dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kausa materialis atau asal mula bahan. Ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Sehingga pada hakikatnya, nilai-nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila adalah digali dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang berupa nilai-nilai adat kebudayaan dan nilai-nilai religius yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, asal mula bahan atau kausa materialis Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri, yang berupa kepribadian dan pandangan hidup. Catatan yang perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai yang terdapat pada kelima sila Pancasila merupakan kristalisasi atau nilai-nilai yang ideal, sedangkan yang dianggap tidak ideal tidak diakomodasikan. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bahwa terhadap hal-hal yang kurang baik dan berat sebelah, seperti terlalu individualis atau sebaliknya mungkin terlalu sosialis, sehingga mengorbankan kepentingan sosial atau sebaliknya juga mengorbankan kepentingan individu. Sedangkan sila-sila Pancasila berupaya mencari jalan tengah di antara kedua kubu tersebut. Yang kedua, yaitu kausa formalis atau asal mula bentuk. Dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk. Rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengusul dan pendukung asal mula bentuk dari Pancasila adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ditambah dengan anggota BPUPKI sebagai pembentuk negara mengatasnamakan wakil bangsa Indonesia. Telah merumuskan dan membahas Pancasila yang berkaitan dengan bentuk rumusan dengan nama Pancasila sebagai kesatuan. Yang ketiga adalah kausa efisien atau asal mula karya. Ialah asal mula kegiatan yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Yang keempat, yaitu kausa finalis atau asal mula tujuan. Adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila, yakni hendak dijadikannya sebagai dasar negara Indonesia. Usaha untuk disampai kepada asal mula tujuan tersebut merupakan kausa terakhir, sehingga
merupakan kelanjutan kausa-kausa lainnya. Kausa finalis tersebut memerlukan kausa atau asal mula sambungan. Asal mula sambungan penghubung antara asal mula bentuk dan asal mula tujuan, yakni Panitia 9 termasuk Soekarno-Hatta, anggota-anggota BPUPKI, anggota PPKI yang merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan yang menerima dengan perubahan rancangan-rancangan tersebut. Kesimpulannya, Pancasila adalah 5 nilai dasar yang luhur, yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan tersebut disebut sebagai sumber sejarah atau sumber historis. Dan dengan adanya sumber historis Pancasila ini, kita dapat mengetahui bagaimana asal-muasal Pancasila dari zaman ke zaman. Dalam mempelajari tentang sumber historis Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia ini, kita juga dapat memperkokoh jiwa-jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan petunjuk jalan bagi calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu Pancasila dalam perspektif ideologi. Sebelum mengetahui tentang ideologi Pancasila, kita perlu mendalami hakikat dari ideologi itu sendiri. Yang pertama, kita perlu mengetahui makna dari ideologi. Ideologi berasal dari kedua kata, yaitu idea dan logos, yang berarti idea adalah gagasan dan logos berarti adalah ilmu pengetahuan. Jadi ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ide atau gagasan tentang manusia. Jika kita melihat makna ideologi menurut para ahli, yang pertama menurut Antoine de Tracy, ideologi adalah ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Yang kedua menurut Surjono Puspowardoyo, keseluruhan sistem gagasan atau ide secara normatif berfungsi sebagai persepsi, landasan, dan orientasi tingkah laku individu dalam masyarakat yang terarah ke tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Patmo Wahyono, ideologi adalah pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa yang berupa seperangkat tataan nilai yang dicita-citakan dan akan direalisasikan dalam kehidupan berkelompok. Maka dari itu bisa disimpulkan ideologi adalah gagasan yang berasal dari pikiran manusia, kemudian diberikan kepada manusia melalui pendidikan, politik, sosial budaya yang akan mampu mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Pada mulanya, ideologi tercipta dari serangkaian pemikiran, gagasan, atau konsep abstrak yang muncul dalam masyarakat. Konsep yang akan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, kemudian nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya untuk hidup bersama di dalam masyarakat. Ideologi yang baru lahir pasti akan mengalami perdebatan dan diskusi yang mendalam oleh para ahli. Teori yang mendukung dalam masyarakat tersebut dikaji dan dirumuskan, kemudian dicantumkan dalam konstitusi negara. Untuk sifat dari ideologi, terdapat dua kategori utama, yaitu kategori terbuka dan tertutup. Untuk ideologi terbuka, merupakan sesuatu pikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai yang cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Contohnya adalah Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila itu didapat dan digali dari masyarakat kita sendiri. Yang kedua adalah ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran yang tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat atas nama ideologi. Dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Contohnya adalah ideologi komunis, yang pencetusnya adalah Karl Marx. Setelah memahami makna dari ideologi, berikutnya beberapa tujuan atau fungsi dari ideologi itu sendiri, yaitu yang pertama,
mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha mengubah dasar negara. Yang kedua, alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan perilaku publik. Yang keempat, memberi arti dan keberadaan manusia serta menjadi arah dan tujuan bagi kemajuan masyarakat. Secara garis besar, ideologi adalah bagian integral dalam kehidupan manusia. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis, tetapi harus menjadi keyakinan yang mendalam. Ideologi adalah pilihan yang memerlukan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Semakin dalam kesadaran ideologi seseorang, semakin tinggi pula komitmen untuk mengamalkannya. Poin selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional. Para pendiri bangsa Indonesia menginginkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Filsafat Pancasila memiliki nilai dan fungsi yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Pancasila telah ditingkatkan dari filsafat hidup menjadi filsafat negara yang melembaga dan formal dalam konstitusi. Pancasila merupakan ideologi terbuka, dan konsep tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 1985. Ini berarti Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis, nilai-nilainya tidak berubah, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kehidupan dan tantangan yang dalam setiap periode waktu tertentu. Pancasila memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penyesuaian dengan perkembangan zaman dalam masyarakat. Nilai-nilai dasarnya tetap tidak berubah, terutama yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan nilai operasionalnya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Pancasila juga digunakan untuk instrumen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibawahi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua merupakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sekalipun Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberalisme, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat, dan penciptaan norma-norma baru tetap harus melalui konsensus pada masyarakat. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi sebuah cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggara bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Kesimpulan dari ideologi Pancasila, ideologi memang adalah konsep yang penting dalam pembentukan masyarakat dan bernegara. Di Indonesia sendiri, Pancasila menjadi ideologi terbuka yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan untuk menghadapi perkembangan zaman. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih baik menghargai nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk identitas dan pandangan terhadap dunia. Kita akan memasuki pembahasan materi yang ketiga, yaitu Pancasila dalam kajian filsafat. Apa sih makna dari filsafat dan filsafat Pancasila? Berikut saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengertian dari filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris, yang awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, dan mencintai. Sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Selanjutnya, pengertian dari filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, mengandung nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan dari ideologi Pancasila.
Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Setelah mengetahui makna dari filsafat, kita akan melanjutkan pada pembahasan Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Untuk pembahasan mengenai hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Yang pertama adalah cara deduktif, yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua adalah cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Untuk sifat dari sistem filsafat Pancasila adalah kesatuan antar sila yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila yang lain tidak terhubung atau terpisah, maka itu bukanlah Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan dengan hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu sila 1 mendasari dan menjiwai sila 2, sila 3, keempat, dan kelima. Sedangkan sila 2 didasari dan dijiwai oleh sila pertama, juga mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu pula selanjutnya sampai mendasari dan menjiwai sila kelima. Wawasan filsafat meliputi bidang dan aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketika bidang tersebut dapat dianggap mencakup keseluruhan kesemestaan. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada atau tentang keberadaan, eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat untuk monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri dari susunan kodrat, raga, dan jiwa. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarki, sila Pancasila mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila yang lainnya. Yang kedua merupakan landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan cara terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis yang baik dan menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, isi arti Pancasila itu umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila merupakan inti sari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan yang tertib hukum, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkret. Yang kedua, isi arti Pancasila itu umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum di Indonesia. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis.
Yang ketiga, pandangan landasan aksiologis Pancasila adalah yang mengandung arti bahwa kita membahas sistem nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat. Dan sedangkan yang logos memiliki arti pikiran, ilmu ataupun teori. Aksiologi sendiri adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang disukai, atau sesuatu yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama adalah nilai dasar. Adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sedangkan yang kedua adalah nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang terakhir adalah nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup di dalam masyarakat. Kesimpulan dari keseluruhan pandangan tentang filsafat Pancasila adalah masyarakat agar dapat lebih memahami, lebih mendalami makna dan pentingnya Pancasila sebagai panduan dalam pembentukan kebijakan, praktik pemerintahan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga menjadi sumber inspirasi dalam menjaga pluralitas, toleransi, dan keadilan sosial dalam masyarakat di Indonesia. Selain itu, pemahaman terhadap ini juga membantu masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi, partisipasi politik, dan pembangunan negara, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam memastikan bahwa nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan tetap terjaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berakhir sudah pembahasan materi tentang Pancasila pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.